طيب كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan puja syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini Allah berikan kenikmatan-kenikmatan, anugerah dan karunia yang tiada henti, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah taufik, yang dengan hidayah taufik ini Allah mudahkan segala langkah kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para istri-istri beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin di Jumat pagi, yang pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fikih Ramadan. Tidak terasa, kurang lebih mungkin sekitar 20 hari lagi, kita akan berjumpa dengan tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang akan menemani kita, mengetuk pintu-pintu rumah kita, yang akan memfasilitasi kita sebulan penuh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Maka butuh persiapan Bapak Ibu untuk menyambut tamu yang agung ini. Karena sering mengibaratkan kalau kita saja Indonesia kedatangan imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais misalnya, mau ke Indonesia, itu kan persiapannya dari 6 bulan sebelumnya. Tapi terkadang kita seringkali menyambut bulan Ramadan ini kurang persiapan. Bahkan nggak ada persiapan sama sekali. Akhirnya ketika kita masuk bulan Ramadan, kita anggap Ramadan ini seperti bulan biasa saja. Yang nggak punya keistimewaan, yang nggak punya keutamaan. Nah ini akhirnya seseorang jatuh keluar dari Ramadan, Allah belum ampuni dosa-dosanya. Dan kita menghindari ini, maka kita butuh persiapan. Di antara persiapan kita menyambut tamu yang agung bulan Ramadan ini, persiapan ilmu. Ini yang paling penting. Ya, kalau para ulama salaf terdahulu, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka merupakan generasi terbaik umat ini, kalau mereka persiapannya dari 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Subhanallah, mereka generasi terbaik, tapi berdoanya untuk bisa berjumpa dengan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Kita mungkin sampai hari ini pun kita nggak berdoa untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, saking pedenya. Padahal siapa yang jamin Allah betul-betul pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini? Berapa banyak di tahun-tahun sebelumnya, H-1 Ramadan, H-1 Ramadan, beberapa jam mau Ramadan,
Allah panggil dia, Allah wafatkan dia. Maka ini persiapan yang harusnya kita siapkan dari jauh-jauh hari untuk menyambut tamu yang agung ini. Ramadan ini bukan bulan biasa. Ramadan ini bukan bulan seperti bulan-bulan lainnya. Maka kita pun seorang mukmin menyambut Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya Anda akan awali dengan keutamaan dan dahsyatnya bulan Ramadan ini. Agar kita nggak menganggap Ramadan ini bulan biasa aja. Yang penting tinggal puasa aja tiap hari. Yang penting malamnya taraweh saja. Ya, akhirnya kita kehilangan spirit, nggak punya semangat. Ya, di bulan Ramadan. Bahkan dari awal Ramadan sudah biasa saja. Tarawehnya sudah ditinggalkan. Ya, baca Al-Qur'annya nggak semangat, ya. Padahal bulan Ramadan itu bulan yang beda dari bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang agung, bulan yang mulia, yang Rasulullah pun menyebutkan dalam banyak hadisnya, dan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in senantiasa mengagungkan bulan Ramadan. Anda sebutkan beberapa saja dari keutamaan bulan Ramadan agar kita memiliki spirit untuk menyambut Ramadan ini dengan sukacita, dengan mempersiapkan ibadah-ibadah apa saja yang layak untuk kita rutinkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqati abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Kata Rasulullah, apabila telah datang bulan Ramadan, maka Allah buka pintu-pintu surganya, Allah tutup pintu-pintu nerakanya, dan Allah jadikan setan-setan terbelenggu di bulan tersebut. Ini hadis kan sering kita dengar. Apa maksudnya Allah buka pintu surga? Kata Al-Qadi Iyad ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, terbukanya pintu surga oleh Allah, maknanya Allah mudahkan kita melakukan ketaatan kepadanya. Jadi sebetulnya semua fasilitas sarana untuk kita ibadah di bulan Ramadan itu peluangnya besar sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sebaliknya, makna Allah tutup pintu-pintu neraka, maknanya adalah peluang kita untuk melakukan maksiat itu dipersempit oleh Allah. Dengan cara apa? Di antaranya Allah belenggu ya para syaitan untuk mereka peluangnya menggoda manusia menjadi lemah. Mereka nggak mampu menggoda manusia karena peluang melakukan ketaatan itu lebih besar daripada mereka melakukan maksiat kepada Allah. Maka ini keutamaan Ramadan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya. Para syaitan dibelenggu, harusnya peluang kita melakukan ketaatan itu lebih besar. Ya, jangan sampai kita masih terkalahkan dengan hawa nafsu kita, padahal syaitan sudah dilemahkan oleh Allah ketika masuk bulan Ramadan. Ya, sampai ya Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Kenapa Allah sebut bulan yang diberkahi? Karena ada dua. Yang pertama, fihi lailatul qadar. Di dalamnya ada malam yang kalau kita beribadah lebih baik daripada ibadah kita 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Itu keutamaan Ramadan. Maka jangan samakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bazzar yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah mengatakan, keberkahan di bulan Ramadan diantaranya
Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya setiap malam bulan Ramadan ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Jadi setiap malam bulan Ramadan ada beberapa hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api nerakanya. Subhanallah. Dan itu setiap malam Bapak Ibu. Kita punya kesempatan 29 malam atau 30 malam di Ramadan ini, di setiap harinya ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dia dari api neraka. Subhanallah. Bagaimana tidak berkah ini bulan Ramadan. Di dalamnya ada malam yang kalau kita ibadah lebih baik dari 1000 bulan, dan setiap malamnya ada beberapa hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari jilatan api neraka. Ini keberkahan Ramadan, subhanallah. Makanya Rasulullah kan mengancam luar biasa. Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi dia nggak mau ibadah. Subhanallah. Ketika peluang ketaatan itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, datang bulan Ramadan, dia nggak mau ibadah. Dia masih lakukan maksiat. Dia anggap Ramadan itu bulan biasa aja. Bahkan dia nggak puasa Ramadan, dia nggak bayar zakat, dia nggak tunaikan sholat malamnya. Ada ancaman yang luar biasa dari Rasulullah. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin." Celaka dan terhina, kata Rasulullah. Celaka dan terhina, kata Rasulullah. Celaka dan terhina, kata Rasulullah. Siapa mereka, wahai Rasulullah? Man adraka Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Allahu Akbar. Celaka dan terhina pada hari kiamat, kata Rasulullah. Siapa mereka? Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan ini pergi, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sudah dikasih kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan dia nggak mau ibadah. Dia nggak mau taat. Sampai Ramadan ini berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Itu orang yang celaka dan terhina, kata Rasulullah. Subhanallah. Ya, ini yang nggak banyak difahami kaum muslimin dan muslim. Mereka sudah hilang sensitivitasnya dengan Ramadan. Menganggap Ramadan ini sebagai bulan biasa saja. Makanya kita lihat sambutannya biasa saja. Beda giliran ada acara-acara besar yang mereka persiapkan itu berbulan-bulan sebelumnya. Ada tamu ya yang mau datang, dan tamu itu tamu istimewa, persiapannya dari bulan-bulan sebelumnya. Subhanallah. Ini tamu yang jauh lebih agung. Tamu yang membawa keistimewaan. Tamu yang adanya hanya 1 tahun sekali saja, yaitu bulan Ramadan, yang Allah senantiasa menjadikan Ramadan ini agung dan istimewa. Makanya ancaman Rasulullah yang harus kita ingat selalu ini, Bapak Ibu, celaka dan terhina, celaka dan terhina, celaka dan terhina seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, namun Allah ketika Ramadan ini berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini orang yang celaka. Kemudian di antara keutamaan Ramadan yang perlu kita ketahui, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwasannya bulan Ramadan ini semua amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab sahihnya, sampai Rasulullah bersabda, ya, al-umratu fi Ramadan kahajjati ma'i.
Subhanallah. Kata Rasulullah, orang yang umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang haji bersamaku. Pahala umrah saja ya di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan itu sama dengan orang yang menunaikan haji bersama Rasulullah. Artinya amal-amal lain pun dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya, maka kita punya waktu ini ya yang sangat terbatas di bulan Ramadan 29 atau 30 hari yang ketika amal-amal kita ini dilipat gandakan maka harusnya kita termotivasi dalam beribadah. Ya, kita semakin meningkatkan bacaan tilawah Al-Qur'an kita. Makanya Anda sering menyampaikan para ulama salaf terdahulu yang mereka kalau masuk bulan Ramadan, mereka ada yang menghatamkan satu hari 2 kali khatam. Subhanallah. Satu hari Ramadan 2 kali khatam. Siang 1 kali, ya, dan malam 1 kali. Ya. Kalau kita belum mampu seperti itu, minimal kita 1 juz lah. 1 hari. Dan itu kita bisa bagi dalam 5 salat 5 waktu kan, ya. Yaitu jumlah 1 juz itu kan 10 lembar Bapak Ibu. Maka setelah sholat subuh 2 lembar, setelah sholat zuhur 2 lembar, setelah sholat asar 2 lembar, setelah sholat maghrib 2 lembar, setelah sholat tarawih 2 lembar. Itu kita bisa bagi-bagi seperti itu sih. Selesai sudah 1 hari Ramadan 1 juz. Maka minimal Ramadan itu kita bisa khatamkan Al-Quran. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Man hurima faqad hurim." Siapa yang diharamkan dari beribadah di bulan Ramadan, maka niscaya di bulan-bulan lainnya dia pun nggak bisa beribadah kepada Allah. Kalau orang di saat sarana ketaatan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, dia nggak ibadah, gimana di bulan lain? Kalau kita nggak bisa khatam di bulan Ramadan, apalagi di bulan lain. Subhanallah. Ya, Ramadan itu peluang kita melakukan ketaatan lebih besar. Kalau kita nggak bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan, mau di bulan apa lagi kita khatam? Kalau kita nggak bisa bangun sholat malam di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kita nggak bisa. Kalau kita nggak bisa sedekah di bulan Ramadan, di bulan lainnya pun apalagi, kan begitu. Makanya kata Rasulullah, "Man hurimahu faqad hurim." Siapa yang diharamkan dari Ramadan, maka Allah pun haramkan dia dari bulan-bulan lainnya. Maka ini ya beberapa keutamaan Ramadan yang harus selalu kita ingat, maka kita akan senantiasa mengagungkan bulan Ramadan, mengistimewakan bulan Ramadan, bahwa Ramadan ini bukan bulan biasa. Ramadan ini bulan istimewa. Ramadan ini tamu yang agung, yang layak kita sambut dengan hati yang sukacita dan juga dengan persiapan. Baik. Kita akan mulai dengan persiapan ilmu, Bapak Ibu. Jadi jangan ketika sudah masuk Ramadan baru baca fikih puasa. Nah, ini terlambat. Persiapannya justru dari sebelum bulan Ramadan. Ya. Maka Anda bahas beberapa dari kitab fikih sahih fikih sunnah. Ya. Kitab sahih fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Kamal Sayyid Salim rahimahullah ta'ala. Yang pertama, berkaitan dengan kapan kita mulai puasa Ramadan. Nah, ini yang sering kan kita berselisih ya. Kapan kita mulai puasa Ramadan? Ya. Di sini ya, ketika menjelaskan kapan kita mulai puasa Ramadan, maka para ulama sepakat bahwasannya kita berpuasa di bulan Ramadan saat kita mendapat pengumuman dari pemerintah kita
dan itu didasarkan kepada telah melihat hilal atau bulan Ramadan. Yang ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan Ramadan dan berbukalah kalian, maknanya berhari rayalah kalian karena melihat hilal bulan Ramadan. Ya. Lalu di sini ulama beda pendapat. Berapa orang yang dianggap dia, berapa jumlahnya, ya, seseorang yang dia melihat hilal, yang itu baru diakui bahwasannya Ramadan telah diperintahkan kita untuk berpuasa. Ada yang mengatakan cukup satu orang melihat hilal, maka berarti besok puasa Ramadan. Tapi ada pendapat yang kedua, yaitu harus minimal 2 orang yang melihat hilal bulan Ramadan. Kalau sudah 2 orang yang melihat hilal bulan Ramadan, maka baru besoknya kita puasa Ramadan. Maka dijelaskan di sini, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan wallahu ta'ala alam, ya, pendapat yang lebih kuat, Bapak Ibu, bahwasannya untuk melihat hilal bulan Ramadan, ya, itu cukup 1 orang saja. Yang dia adalah sikoh, terpercaya, yang dia memang orang yang amanah, jujur, ya, cukup 1 orang ini menyampaikan kepada pemerintahan kaum muslimin, dia telah melihat hilal, maka dia dianggap besoknya puasa Ramadan. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang beliau berkata, "Ra'aitu hilal Ramadan." Aku pernah melihat hilal bulan Ramadan dan kemudian aku sampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memerintahkan besoknya untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya yang disahihkan Syekh Albani. Adapun untuk berhari raya ini beda, Bapak Ibu. Untuk melihat hilal pada hari raya Idul Fitri itu nggak boleh hanya 1 orang saja. Tapi harus minimal 2 orang. Jadi beda ya. Kalau menetapkan hilal Ramadan cukup 1 orang saja. Adapun menetapkan hilal 1 Syawal kita berhari raya itu minimal 2 orang. Ya. Apa dalilnya? Karena ada perbedaan ternyata. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian dengan melihat hilal, berbukalah kalian, berhari rayalah kalian dengan melihat hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilu salasin. Kalau ternyata hilal bulan itu terhalangi oleh awan yang mendung, maka genapkanlah menjadi 30. Fa in syahida syahida. Kalau ternyata ada 2 orang saksi, fasumu wa aftiru, maka berhari rayalah kalian. Maka di sini untuk hari raya Idul Fitri melihat hilalnya minimal 2 orang. Ya. Adapun kalau di kita di Indonesia, maka kita tentu menunggu keputusan pemerintah. Yang ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya, yang hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, "Saumukum yauma tasumun." Puasanya kalian bersama orang-orang yang lain. Artinya sesuai dengan banyaknya orang yang berpuasa yang ditetapkan oleh pemerintah. Wa fitrukum yauma tuftirun, dan berhari rayanya kalian dengan sesuai dengan keputusan pemimpin, yaitu dengan banyaknya yang berhari raya.
wa adhakum yauma tadhun, sampai pada kita berhari raya Idul Adha pun mengikuti keputusan pemerintah kita. Maka ini Bapak Ibu, panduan kita di dalam melakukan puasa Ramadan atau kita berhari raya Idul Fitri nanti, tetap menunggu keputusan pemerintah. Jangan pernah mendahului pemerintah. Jangan pernah malah menunda dari hari yang ditetapkan pemerintah, karena ini sama saja menyelisihi pemerintah. Padahal hadisnya jelas, saumukum yauma tasumun, puasanya kalian bersama pemimpin kalian. Ya, wa fitrukum yauma tuftirun, berhari rayanya kalian bersama dengan hari rayanya pemimpin kalian. Maka ini pendapat yang lebih kuat Bapak Ibu, kita mengikuti keputusan pemerintah. Kapan awal Ramadan, maka disitulah kita mulai berpuasa, dan kapan 1 Syawal, maka disitulah kita berhari raya Idul Fitri. Ya, ini yang pertama berkenaan dengan kapan kita mulai berpuasa. Yang kedua, Bapak Ibu harus paham tentang syurutus sihhatis siyam, syarat-syarat sahnya puasa ini. Yang pertama, at-taharatu minal haidi wan nifas, sucinya seorang wanita muslimah dari haid dan nifas. Maka ulama sepakat bahwasannya wanita yang haid maupun wanita yang nifas, mereka tidak boleh berpuasa dan tidak wajib untuk puasa Ramadan. Tapi mereka harus ganti dengan apa? Dengan cara mengkodoknya di bulan-bulan lainnya. Maka Bapak Ibu, ini sudah 10 Sya'ban Bapak Ibu. Yang masih punya hutang Ramadan tahun kemarin segera dilunasi. Karena berdosa besar kalau sampai Ramadan berikutnya datang dan dia belum melunasi hutangnya. Ya, maka nanti pun ya, yang namanya perempuan kan pasti ada jatah bulanannya, yaitu haid. Maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia harus bayar dengan cara mengkodok ya, menggantinya. Jadi tidak boleh dia dengan cara membayar fidyah saja. Kemudian syarat yang kedua, ya, tadi ya, suci dari haid dan nifas itu khusus untuk wanita muslim. Yang kedua, syarat sah ini berlaku untuk laki-laki dan wanita, yaitu an-niyatu. Harus ada niat ketika kita berpuasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu ibadah, maka tidak sah ibadah itu kecuali dengan niat. Walaupun ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. Apakah niat puasa Ramadan ini setiap hari kita ucapkan, atau cukup 1 hari untuk 1 bulan saja kita meniatkannya? Maka di sini ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan harus setiap hari diniatkannya, itu pun dari malam hari sampai sebelum datangnya fajar sholat subuh. Ini pendapat mayoritas para ulama, Bapak Ibu. Harus menetapkan niat puasa Ramadan dari malam hari atau sebelum datangnya fajar sholat subuh. Karena ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat berpuasa sebelum sholat subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maknanya tidak sah. Nah, ini bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah, Bapak Ibu. Puasa wajib itu kan ada 3. Yang pertama, puasa Ramadan, itu wajib, jelas ya. Yang kedua, puasa kafarat. Puasa kafarat itu puasa membayar hukuman, tebusan. Seperti misalnya seseorang yang dia terkena kafarat melanggar sumpahnya. Orang yang melanggar sumpahnya itu kan kafaratnya memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau dia nggak mampu membebaskan budak, kalau dia nggak mampu puasa 3 hari.
Nah, puasanya dia membayar kafarat ini, niatnya itu harus sebelum sholat subuh. Karena beda, niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib harus dari malam harinya sampai sebelum terbitnya fajar sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh dia belum niat, maka tidak sah puasa wajib. Ya, ini yang kedua, puasa dalam rangka membayar kafarat. Atau yang ketiga, puasa dalam rangka nazar. Puasa karena sebab nazar itu puasa wajib. Ada orang yang mungkin dia bernazar, ya Allah, kalau saya dapat pekerjaan di tempat ini, maka saya akan puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya Allah, kalau anak saya lulus ujian, nilainya bagus, maka saya akan puasa. Maka itu disebutnya puasa wajib. Dan niatnya harus dimulai dari malam hari sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi nggak boleh dia baru niat pagi-paginya. Ini perkara yang tidak sah puasa wajibnya. Jadi bedakan Bapak Ibu puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib, puasa Ramadan, puasa membayar kafarat, puasa nazar, maka niatnya dari malam hari sampai sebelum terbitnya fajar sholat subuh. Sebagaimana hadis tadi ya, siapa yang tidak meniatkan puasanya dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ya, ini pendapat mayoritas ulama, wajib tiap hari kita meniatkan puasa Ramadan, waktunya dari mulai malam hari kita sudah niat atau sebelum datangnya fajar salat subuh kita sudah niat, maka itu yang menjadikan puasa kita sah, ya. Adapun puasa sunnah, Bapak Ibu, itu baru kita boleh niatnya sampai sebelum tergelincirnya matahari. Bapak Ibu niat puasa Senin Kamisnya ternyata ya baru pagi, itu boleh, ya. Bapak Ibu bangun sholat subuh, setelah sholat subuh pun nggak makan minum apapun, pagi-paginya jam 8 misalnya, oh iya ya ini hari Senin, oh iya ya ini hari Kamis, oh iya ya ini Ayamul Bid, ingat maka boleh langsung niatkan puasa, ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, ya, yang Rasulullah SAW mendatangi Aisyah kemudian bertanya, wahai Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Kata Aisyah, tidak ada wahai Rasulullah kecuali air saja. Maka Rasulullah berkata, idza fa'ana shaim, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Maka kalau puasa sunnah beda, dia boleh lihatnya di pagi hari atau sebelum tergelincir ya matahari, sebelum waktu masuk ya waktu sholat zuhur. Ya, maka ini pendapat yang pertama. Harus setiap malam kita niatnya, ya, sebelum terbit fajar sholat subuh. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang beliau berkata cukup kalau orang mau puasa Ramadan niatnya di hari pertama saja. Dia sudah niatkan dalam hatinya, ya Allah saya niat puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari karena Allah Ta'ala. Sudah, besok-besoknya nggak perlu niat lagi. Gitu. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Bukhari juga. Yang Rasulullah SAW, syahrani la yankusan. Rasulullah bersabda, 2 bulan yang dia tidak akan pernah berkurang. Maknanya apa? 2 bulan ini selalu sempurna kalau kita ibadah di dalamnya. Apa itu? Yang pertama Ramadan, yang kedua adalah Zulhijjah. Makanya Ramadan cukup 1 hari kita niat, ya. Kemudian niat untuk puasa 30 hari itu sudah dianggap sah puasanya. Namun wallahu a'lam, kalau ana lebih menguatkan pendapat yang pertama. Pendapat mayoritas ulama, setiap malam sampai sebelum terbitnya fajar subuh kita meniatkan untuk puasa Ramadan. Ya. Ini pendapat yang lebih hati-hati, ya. Baik. Ini 2 syarat sahnya puasa Ramadan kita, ya. Kemudian selanjutnya tentang adab-adab ketika kita berpuasa.
Ya, sunanus saum wa adabuh, sunnah-sunnah dalam berpuasa dan adab-adabnya. Yang pertama, as-sahur. Senantiasa kita melakukan sahur, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah katakan, nggak apa-apa, saya nggak sahur, saya kan kuat. Ini bukan masalah kuat-kuatan, Bapak Ibu. Tapi masalahnya di dalam waktu sahur itu waktu yang istimewa. Dan ini yang membedakan puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab, kata Rasulullah. Ya, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahur. Perbedaan antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab itu kan dengan adanya makan sahur. Ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Ya. Maka waktu sahur itu waktu yang berkah. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi beda pahala puasa orang yang sahur dengan pahala puasa orang yang tidak sahur. Karena ini perbuatan dia Rasulullah. Setiap beliau puasa, beliau pasti sahur. Ya, khususnya puasa Ramadan ya, beda kalau puasa sunnah ya. Tadi puasa Ramadan, usahakan setiap puasa Ramadan kita memakan sahur. Apa ukuran minimal kita makan sahur? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, tasahharu walau bijur'atin ba. Sahurlah kalian walaupun kalian hanya meneguk minuman saja. Artinya walaupun kita meneguk 1 gelas air saja itu sudah dianggap sahur. Ya, maka nggak perlu kita ya merasa orang yang saya kan kuat walaupun nggak sahur. Bukan itu. Sahur itu ada keberkahan yang beda. Ada pahala yang beda yang kalau kita lakukan itu kita dapat pahala yang istimewa dan keberkahan bisa. Dan sunnahnya juga sahur dengan memakan kurma ya. Ini yang dilakukan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah bersabda, "Ni'ma sahuril mu'mini at-tamru." Sebaik-baik santapan sahur orang yang beriman itu adalah kurma. Jadi Rasulullah itu sahurnya simpel Bapak Ibu. Yaitu kurma dengan air putih saja atau air minum saja. Ya. Kemudian juga sebaik-baik sahur takhirus sahur, mengakhirkan sahur Bapak Ibu. Jadi sahur itu jangan jam 1 malam. Sahur itu jangan jam 2 malam, itu tidak sesuai sunnah Bapak Ibu. Yang sesuai sunnah itu sebagaimana testimoni sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih kedua. Kata Zaid bin Sabit, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Ini testimoninya Zaid bin Sabit. Kami pernah sahur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kami sholat, maksudnya sholat subuh. Kultu, ya kata Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, kam bainal adzani was sahur? Berapa kira-kira jarak sahurnya engkau dan Rasulullah dengan jarak azan sholat subuh? Apa kata Zaid bin Sabit? Qala qadra khamsina ayah. Ternyata jarak ya antara sahurnya Rasulullah dengan azan sholat subuh itu sekitar 50 ayat saja. 50 ayat tuh kira-kira berapa menit Bapak Ibu? Kalau dibaca dengan santai, berapa menit kira-kira? Paling 15 menit ya. Ya, 15 menit, 20 menit ya. Ya setengah jam lah. Artinya setengah jam akan azan sholat subuh, di situ kita sahur. Karena makna sahur itu ya. Sahur itu kan makan di akhir malam gitu artinya. Akhir malam itu ya mendekati sholat subuh ya. Makanya jarak sahurnya Rasulullah dengan sholat subuh itu hanya sekitar 50 ayat saja.
Ya, maka ya ada hadis juga dari Unaisah binti Habib yang beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu wa idza adzana Bilal fala ta'kulu wa la tashrabu." Jadi ada dua azan kan ya. Yang pertama azannya Ibnu Ummi Maktum itu untuk membangunkan, maka kalian boleh makan dan minum. Tapi kalau Bilal sudah mengumandangkan azan, itu maknanya sudah masuk sholat subuh, maka janganlah kalian makan dan janganlah kalian minum. Ya, maka ini yang perlu difahami oleh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ada satu masalah biasanya, Bapak Ibu. Idza sami'a adzanal fajri wa ta'amahu aw syarabahu fi yadi. Suatu hari kita sahur, tiba-tiba azan. Ya. Dan sendok itu artinya makanan yang mau kita makan itu sudah ada di tangan kita. Apakah kita teruskan atau sudah kita akhiri? Nah, karena ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Kata Rasulullah, "Idza sami'a ahadukumun nida", apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina ala yadih, dan tempat makanannya, sendoknya gitu ya, ada di tuduat, ada di tangannya, fala yadhu hatta yaqdiya hajatahu. Janganlah dia letakkan sampai dia tunaikan hajatnya. Maknanya dia makan lagi. Makna hadis ini banyak yang menyalahpahaminya. Yang dimaksud hadis ini adalah kalau fajarnya masih fajar shadiq dan azan yang dia dengar itu azan yang pertama. Karena dulu di zaman Rasulullah kan azannya 2 kali khusus untuk sholat subuh. Azan yang pertama tadi, azannya Ibnu Ummi Maktum itu untuk membangunkan kaum muslimin. Kalau kalian mendengar azan ya pada saat ya azannya Ibnu Ummi Maktum, maka teruskan makan dan minum kalian. Tapi kalau sudah Bilal yang mengazankannya, maka walaupun dia ada di tangan kita, tetap nggak boleh kita makan. Harus diletakkan semua. Jadi kalau sudah fajar shadiq, maka itu tidak boleh makan dan minum lagi. Ini ya, Bapak Ibu yang perlu difahami ketika kita melakukan sahur. Ya, ini yang pertama adab kita. Yang kedua, takjilul iftar. Ketika kita berpuasa Ramadan, menyegerakan untuk berbuka puasa. Jadi kalau sahur itu sunnahnya diakhirkan, kalau buka puasa itu sunnahnya disegerakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, la yazalun nasi bi khairin, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasanya. Maka makruh hukumnya kita menunda-nunda berbuka puasa. Ketika sudah azan maghrib, maka segerakan. Makanya kalau Bapak Ibu yang mungkin tempat kerjanya agak jauh gitu ya, dan kalau pulang sepertinya akan buka di jalan, maka dipersiapkan ya di perjalanan itu sudah membawa minimal air minum dalam botol, minimal misalnya kurma 1 biji kah, 3 biji kah, ya. Makanya luar biasa kalau kantor itu misalnya menyediakan ya minimal kurma dan air gitu ya, air untuk orang karyawannya berbuka puasa. Kan minimal itu kita batalkan dulu dengan air, kemudian kurma sudah ya. Maka menyegerakan berbuka puasa itu perkara yang disunnahkan. Sebaliknya menunda-nunda berbuka puasa itu perkara yang dimakruhkan ya. Kemudian juga yang ketiga, ad-du'a'u indal fitr. Jangan lupa kita perbanyak doa ketika berbuka puasa.
Dan doa yang disyariatkan hadis riwayat Abu Daud yang dihasankan Syekh Albani, selain kita baca doa ini tentu doa-doa yang lain ya, yaitu zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga ini, telah basah kerongkongan ini, dan mudah-mudahan telah tetap pahala di sisi Allah Ta'ala. Ini doa yang kita baca. Kapan kita baca doa ini? Sebelum minum atau setelah minum? Setelah minum. Jadi minum dulu baru baca doa ini, ya. Kemudian boleh diiringi dengan doa-doa yang lainnya yang sesuai hajat kita. Karena di antara doa yang mustajab adalah doa ketika kita sedang berbuka puasa. Dan Rasulullah menyebutkan farhatani lil shaim. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama ketika dia berbuka karena doa-doanya mustajab. Yang kedua saat dia berjumpa dengan Allah nanti. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, at-tarafu bima amma yahbitu thawab as-sawmi minal ma'asi zahirah wal batinah. Kita berusaha menghilangkan segala perbuatan-perbuatan keji dan perkataan-perkataan kotor termasuk amalan-amalan batin yang tercela. Maka jangan sampai kita puasa-puasa tapi kata-katanya masih kotor, menghina, merendahkan, mencaci maki, menggibahi orang, membuka aib-aib orang, ya. Maka ini orang yang puasanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Begitu juga ya, dia jaga segala tindakan-tindakannya. Saat dia bekerja, jangan sampai dia bekerja justru tidak menunaikan kewajibannya. Jangan sampai dia ketika berpuasa dengan alasan puasa, malas-malasan kerjanya, akhirnya dia melalaikan kewajibannya. Maka justru ketika puasa, kita semakin semangat melaksanakan kewajiban kita. Ya, makanya Anda sampaikan kan ya, di pertemuan sebelumnya, para ulama salaf terdahulu, kalau mereka puasa sunnah saja, Bapak Ibu, mereka itu nggak ingin memperlihatkan seolah-olah mereka puasa. Gitu. Penampilan mereka tuh seperti penampilan orang yang nggak puasa. Gitu. Ya, itu dalam puasa sunnah mereka. Ya, maka dalam puasa wajib pun ini, ya hendaknya kita, ya bukan berarti kita seolah-olah nggak puasa ya. Maksudnya di sini jangan sampai hari-hari kita berpuasa itu sama dengan hari-hari kita tidak berpuasa. Makanya Imam Mujahid kan mengingatkan kepada kita, ihfazil lisan. Jaga lisan-lisan kita pada saat kita berpuasa. Karena Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadis riwayat Bukhari, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, kotor, wal amala bihi, dia tidak tinggalkan juga perbuatan munkarnya. Puasa tapi bohong, puasa tapi ingkar janji, puasa tapi tidak amanah, puasa tapi buat laporan palsu, subhanallah. Ya, dia nggak menghindari itu. Apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah nggak butuh dengan puasa orang tersebut yang sudah menahan lapar dan dahaganya. Allah nggak butuh puasanya orang yang seperti itu, yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Ya, tapi kata-katanya, lisannya, perbuatannya, tindakannya tidak meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Makanya ini yang senantiasa kita jaga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita puasa tapi tidak dapat apa-apa. Dan itu kan yang memang diprediksi Rasulullah. Ya, yang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat
Muslim ya. Rubba sha'imin. Rubba sha'imin. Dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, kata rubba itu menunjukkan sesuatu yang jumlahnya banyak. Rubba sha'imin, berapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa ya, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Yang ternyata dia nggak dapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Maka jangan sampai seseorang puasa Ramadan, menggugurkan kewajiban saja, tapi dia tidak tinggalkan larangan-larangan Allah. Atau sebaliknya, dia puasa tapi nggak sholat 5 waktu, subhanallah. Ini lebih parah lagi. Ya, bagaimana Allah akan terima puasanya? Ya, kalau dia puasa tapi nggak sholat 5 waktu, ya, puasa tapi nggak bayar zakat. Ya, wah ini lebih parah lagi. Bagaimana Allah terima puasanya kalau dia tinggalkan kewajiban Allah? Wanita muslimah juga seperti itu. Puasa-puasa tapi buka auratnya. Allahu Akbar. Apa yang dicari dari puasa Ramadan ini? Ya, dia kerjakan puasa Ramadan tapi puasanya nggak bisa menyebabkan dia meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan atau mentaati perintah Allah. Puasa tapi nggak tutup auratnya, rambutnya kelihatan orang, ya, rambutnya kelihatan laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan dia buka auratnya dengan pakaian-pakaian mini, naudzubillah. Apa yang dicari dari puasa Ramadannya tersebut kalau dia tidak tutup auratnya? Maka ini yang harus juga kita pahami ya, wanita muslimah jangan sampai dia puasa Ramadan tapi dia nggak tutup auratnya. Dan ulama sepakat ya, minimal aurat wanita itu adalah dia tutup seluruh bagian dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Ini kan pendapat mayoritas ulama, kecuali wajah dan telapak tangan saja yang boleh terbuka Bapak Ibu. Adapun dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup, itu maknanya aurat yang sempurna. Ya, maka ini kita ingatkan untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang berkualitas, Bapak Ibu. Jangan sampai Ramadan sebelumnya yang mungkin kurang berkualitas itu kita ulangi lagi. Jangan sampai kesempatan berjumpa dengan Ramadan justru kita sia-siakan tadi. Kita puasa, tapi puasa kita tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, atau sebaliknya, kita puasa malah melanggar larangan-larangan Allah. Dan Rasulullah mengingatkan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, kotor, ghibah ketika dia puasa, atau dia tidak tinggalkan perbuatan-perbuatan keji, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, maka Allah nggak butuh dengan puasa hamba yang seperti ini. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, sampai 5 dulu Bapak Ibu. Sunnah yang juga adab ketika kita berpuasa, al-jud wa qiraatul Quran wa mudarasatihi. Bersikap dermawan di bulan Ramadan dan banyak membaca Al-Quran. Ini Bapak Ibu ya, kesempatan kita meraih pahala sebesar-besarnya di antaranya dengan ibadah ini ya. Makanya wanita yang dalam keadaan haid, jangan mereka malas-malesan ketika puasa. Ini khusus ibu-ibu, wanita muslimah. Jangan mereka menyangka, saya kan lagi haid, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Udahlah, saya tiduran aja, saya nonton TV saja, saya jalan-jalan saja, subhanallah. Padahal masih banyak peluang kebaikan. Di antaranya apa? Sedekah. Memberi makan orang yang berbuka puasa. Subhanallah, ini sering Anda sampaikan. Man fattara iman, siapa yang memberikan orang makan atau minum untuk berbuka puasa, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut. Subhanallah Bapak Ibu ya. Kita kirim saja makanan dan minuman berbuka itu ke panti asuhan
anak-anak yatim, ya, atau ada orang-orang yang dia bekerja bersama kita, ya, maka subhanallah, ini peluang kebaikan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu jangan berpikir kalau sudah datang haidnya, udah nggak ada peluang ibadah Ramadan. Salah itu. Ya, ibu-ibu masih bisa sodakoh, memberi makan minum untuk orang yang buka puasa, memberi makan minum puasa untuk tetangganya deh minimal. Dia kasih tetangganya untuk berbuka puasa, dia kasih kerabat-kerabatnya, subhanallah. Ya, maka peluangnya masih banyak ibu-ibu untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Ya, maka wanita haid jangan ada alasan, oh kalau saya haid, kalau saya nifas berarti sudah cukup. Tidak, apalagi bulan Ramadan. Ya, maka ada peluang yang banyak, ya, bisa dengan bersedekah, menyumbang mungkin untuk pembangunan masjid, atau bisa juga berwakaf, ya. Wakaf apa yang ibu bisa? Wakaf Al-Quran misalnya. Pesan Al-Quran berapa eksemplar, wakafkan itu di pesantren tahfiz, di rumah-rumah tahfiz yang mereka pasti baca Al-Quran tersebut. Selama Al-Quran itu dibaca, ibu dapat pahalanya. Subhanallah. Ini peluang kebaikan tuh banyak sekali, ya. Jadi jangan dengan alasan haid akhirnya cuti ibadah. Tidak. Sedekah, memberikan hadiah, berwakaf, memberikan makan dan minum orang yang berpuasa, menyumbang untuk pembangunan masjid, subhanallah. Itu banyak yang bisa dilakukan dengan harta yang ibu-ibu miliki, ya. Atau yang kedua juga membaca Al-Qur'an. Pendapat yang lebih kuat, wanita yang dalam keadaan haid pun boleh membaca Al-Quran. Yang tidak boleh adalah mereka menyentuh mushaf Al-Quran. Apalagi sekarang kan banyak sekali aplikasi-aplikasi Al-Quran. Ibu-ibu tinggal baca saja dari HP-nya, gadgetnya, laptopnya, ya. Nggak perlu menyentuh mushaf Al-Quran. Kalaupun mau menyentuh mushaf, boleh tapi dengan adanya penghalang. Apakah itu kain, apakah itu plastik, ya. Tapi menyentuh langsung itu yang tidak diperbolehkan, ya. Maka ibu-ibu wanita muslimah harus memahami ini. Jangan ketika dia haid di bulan Ramadan, akhirnya sama sekali nggak mau ibadah. Maka ini kesalahan besar, karena harusnya dua ibadah ini masih bisa dilakukan. Apalagi bagi laki-laki, ya, tadi peluangnya juga sama, ya, sedekah, memberikan hadiah kepada kerabat, ya, berwakaf tadi. Apa wakaf yang bisa kita wakafkan nih? Ya, Al-Quran kah? Sendal jepit di kamar mandi kah, misalnya kamar mandi maksudnya toilet, kamar mandi masjid gitu, ya. Apa yang bisa kita wakafkan, kita wakafkan. Ini Ramadan, pahalanya begitu besar. Apalagi pahala itu terus mengalir kepada orang yang berwakafkan. Ya. Kemudian juga membaca Al-Qur'anul Karim. Yang Rasulullah pun pada bulan Ramadan beliau senantiasa didengarkan bacaannya oleh malaikat Jibril. Bahkan di tahun terakhirnya Rasulullah SAW akan meninggal dunia, maka malaikat Jibril itu lebih sering lagi datang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Ya, bahkan Rasulullah kalau masuk bulan Ramadan, Bapak Ibu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kanu ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu orang yang dermawan kepada manusia. Dan ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Apalagi di bulan Ramadan, setiap hari beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Untuk tadi, Rasulullah membacakan Al-Quran, atau sebaliknya, Jibril membacakan Al-Quran. Jadi saling belajar. Maka ini peluang Ramadan. Peluang Ramadan kita mengadakan, ya, banyak sekali membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai para ulama salaf terdahulu kan juga begitu. Yang tadi Anda ceritakan, ada yang menghatamkan satu hari satu kali hatam di bulan Ramadan, ada yang menghatamkan satu hari 2 kali hatam di bulan Ramadan, ada bahkan yang menghatamkan 4 kali dalam satu hari Ramadan.
Bayangkan Bapak Ibu, satu hari Ramadan 4 kali khatam, pagi sampai siang 2 kali, malamnya itu 2 kali, subhanallah. Dan kita sering diingatkan dengan perkataan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna lam nashba min kalami rabbina." Seandainya hati-hati kita ini bersih, niscaya kita nggak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi ternyata gampang Bapak Ibu. Kalau mau tahu hati kita bersih atau kotor, lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Semakin malas kita baca Al-Quran, semakin jarang kita baca Al-Quran, itu hati dan jiwa kita dalam keadaan kotor. Tapi semakin sering kita baca Al-Quran, semakin intens hubungan kita dengan Al-Quran, itu menandakan hati dan jiwa kita dalam keadaan bersih dan suci. Jadi gampang sekali ternyata. Parameter hati itu bersih atau suci, itu bukan dengan kita berobat ke dokter penyakit dalam, bukan. Tapi lihat interaksi kita dengan Al-Quran. Semakin sering kita interaksi dengan Al-Quran, itu tanda hati kita dalam keadaan bersih. Tapi semakin jauh dari Al-Quran, balas-balasan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran pengennya cepat selesai, itu menandakan hati kita keruh dan kotor saat itu. Maka kalau kita ingin tahu hati kita bersih atau kotor, lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Maka Ramadan bulannya Al-Quran, yang kita intens membaca Al-Quran dan kita punya target untuk bisa khatam minimal 1 kali di bulan Ramadan. Baik, untuk materi Anda cukupkan sampai sini dulu Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya masih membahas tentang fikih masalah Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari para Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ustadz mau tanya, kalau untuk kita baca Al-Quran pakai HP nih misalnya, di atas kendaraan gitu kita menyalahi adabnya nggak sih? Ya, itu saja. Iya, ya Ustadz. Makasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, jazakillah khairan Ibu yang telah bertanya ya. Kalau kita membaca Al-Quran ya di dalam kendaraan itu juga dianjurkan. Jadi tidak menyalahi adab ya. Yang penting diutamakan kita membacanya dalam keadaan suci. Artinya memiliki wudhu. Walaupun sebagian ulama membolehkan selama itu tidak memegang mushaf Al-Quran, maka boleh kita baca Al-Quran dengan hafalan kita, dengan HP tadi, dengan gadget, ya. Maka itu boleh walaupun tidak dalam keadaan wudhu. Tapi kalau bacanya dengan mushaf Al-Quran, ya, Al-Quran yang memang mushaf, itu baru harus dalam keadaan berwudhu. Jadi tidak menyalahi adab, insya Allah kita baca di atas kendaraan ya, maksudnya ketika di mobil, di angkot, kita baca Al-Quran ya,
Yang tentunya membaca di sini kalau bisa dengan membaca terjemahannya juga minimal ya, agar kita fahami maknanya, kita tadabburi makna-maknanya, maka itu tidak menyalahi adab di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun mungkin ada sebagian ulama yang menganjurkan kalau membaca Al-Qur'an itu dalam keadaan menutup aurat dan juga dalam keadaan menghadap kiblat. Ya, artinya sebagian ulama seperti Imam Nawawi memang di antara adab membaca Al-Qur'an kata beliau itu menghadap ke arah kiblat, ya. Tapi ini sifatnya anjuran saja ya. Artinya tidak mengapa sebetulnya kita membaca Al-Qur'an ke arah manapun. Yang penting tadi diutamakan dalam keadaan bersuci. Kemudian juga kata Imam Nawawi di antara adabnya kita membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih. Di tempat yang betul-betul bersih ya. Karena kita memuliakan Al-Qur'an di sana ya. Maka tidak masalah kalau kita di mobil dalam keadaan perjalanan justru sangat bagus sekali kalau kita isi dengan memperbanyak baca Al-Qur'anul Karim ya. Anda pernah sampaikan Bapak Ibu ya, apalagi Al-Quran ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kitab-kitab sebelumnya. Di antara keistimewaan yang pernah Anda sampaikan ya tentang Al-Quran ini, Al-Quran itu bisa memberikan efek positif kepada benda mati sekalipun. Jadi Al-Quran itu di antara keajaibannya bisa memberikan efek positif kepada apa? Kepada benda mati sekalipun yang ada di sekeliling kita. Anda pernah sampaikan kepada rumah. Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran itu kan beda dengan rumah yang jarak atau nggak pernah dibacakan Al-Quran. Anda pernah sampaikan kan, ya, hati para penghuninya menjadi lapang dan luas. Rumah itu dihadiri para malaikat. Rumah itu syaitan-syaitan lari dan kabur. Rumah itu Allah curahkan banyak kebaikan. Subhanallah. Maka sama berarti ibu. Kalau ibu bacanya itu di mobil, berarti mobilnya juga menjadi mobil yang dihadiri para malaikat. Syaitan-syaitan kabur. Allah curahkan kebaikan dan keberkahan. Oh, ini menakjubkannya Al-Quran. Ini keistimewaan dan dahsyatnya Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lainnya. Maka apa yang membuat kita malas baca Al-Quran gitu? Kalau kita sudah tahu keutamaannya seperti itu, hati dan jiwa kita jadi lapang kalau baca Al-Quran. Malaikat-malaikat hadir, syaitan-syaitan lari. Allah curahkan keberkahan dan kebaikan. Maka apalagi yang membuat kita malas dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka dimanapun yang kita mampu dan tempat-tempat itu bukan tempat yang najis dan kotor, maka kita perbanyak baca Al-Quran, apalagi tadi ketika berada di mobil atau kendaraan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Reza. Mau tanya tentang masalah umroh di bulan Ramadan itu setara dengan naik haji. Mohon penjelasan yang gimana Ustaz? Setara dengan haji bersama Rasulullah. Ya, setara haji bersama Rasulullah. Nah, mohon penjelasannya yang dimaksud itu apakah 1 bulan penuh di sana atau hanya sekarang kan ada yang berangkatnya sebelum puasa tapi baliknya di 3 hari 4 hari setelah puasa, apakah itu juga termasuk seperti itu atau memang harus 1 bulan penuh? Mohon penjelasan Ustadz, yang dimaksudnya itu apa sih? Iya. Jazakallah Ustadz. Khairan Mas Reza, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang dimaksud dengan umroh di bulan Ramadan ya,
pahalanya sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah, maknanya tidak harus 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Yang penting pada saat dia umrohnya, itu umrohnya pas di bulan Ramadannya. Apakah di tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan. Intinya ketika dia umroh, itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Maka tidak ada syarat harus 1 bulan. Ya, karena umroh itu kan sebetulnya manasiknya, ya, kegiatan ibadahnya itu paling 2 jam selesai. Ya, dari mulai kita ihram, kemudian kita melaksanakan tawaf, kemudian kita melaksanakan sa'i, kemudian kita tahallul, kan sudah itu saja ketika umrah. Paling 2 jam selesai. Ya, dan itu dilakukan oleh orang ini di bulan Ramadan, dia dapat pahala seperti orang yang haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak harus 1 bulan, setengah bulan gitu. Intinya dia melaksanakan umrohnya, manasik umrohnya maksudnya, ya, kegiatan ibadah umrohnya, dia laksanakan itu tepat pada bulan Ramadan, maka dia tetap dapat keutamaan ini, pahala haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun biasanya kaum muslimin di 10 hari terakhir itu lebih baik. Ada biasanya 10 hari terakhir itu kan mereka iktikaf. Jadi iktikaf di Masjidil Haram, ya, atau iktikaf di Masjid Nabawi, itu kan punya keutamaan karena sholat di Masjidil Haram itu kan setara dengan 100.000 kali sholat. Begitu juga sholat di Masjid Nabawi itu setara dengan 1.000 kali sholat pahalanya, ya. Makanya itu yang mungkin diambil 10 hari terakhir Ramadan, mereka bisa iktikaf, banyak sholat-sholat sunnah gitu, ya. Adapun umroh di bulan Ramadan, mau di awal, mau di pertengahan, mau di akhir, sama saja. Kalau manasik umrohnya dia lakukan di bulan Ramadan, maka dia dapat keutamaan tadi, pahala haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Begitu Mas Reza. Jazakallah Ustaz. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Baik. Tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.